Salam semuanya, kembali lagi dengan saya Ribo. Dan di video kali ini saya akan berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan. Dan dengan tipe khotbah saya yaitu adalah khotbah ekspositori. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Lukas pasal ke-19 ayat yang pertama hingga yang ke-10, yaitu kisah tentang Lazarus. Baik, kita akan membaca kisah atau ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Lukas pasal 19 ayat 1 hingga yang ke-10. Saya baca untuk kita semua. Judul atau perikop Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dan di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan ke 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, demikian pembacaan kita pada malam hari ini. Sekiranya kita boleh merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terus belajar akan firman Tuhan setiap hari, dan kita bukan hanya sekedar membaca, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan, tetapi sekiranya kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tema khotbah saya pada malam hari ini adalah perbuatan yang membawa perubahan hidup. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa sih yang diperbuat oleh Zakheus sehingga hidupnya berubah. Apa sih yang dilakukan Zakheus sehingga ada sesuatu hal yang sangat luar biasa yang terjadi dalam kehidupan setelah apa yang dia lakukan tersebut. Oke, kita sama-sama tahu bahwa Zakheus adalah pemungut cukai, ya, atau pemungut pajak pada masa itu. Oke, pada masa itu ada sekelompok orang yang ditugaskan oleh pemerintah kerajaan Romawi untuk memungut pajak atau yang dinamakan cukai. Nah, pada saat ini Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Bagi orang Yahudi, pemungut cukai itu adalah orang yang sangat berdosa. Orang Yahudi sangat membenci pemungut cukai. Mereka tidak suka kepada pemungut cukai atau orang yang pemungut pajak pada waktu itu, karena pemungut cukai dianggap orang Yahudi itu adalah pengkhianat. Karena apa? Karena pemungut cukai bekerja kepada Kekaisaran Romawi pada saat itu, yang mana pada saat itu Kekaisaran Romawi menjajah bangsa Yahudi, yang artinya bahwa pemungut cukai bekerja untuk bangsa penjajah. Nah, oleh sebab itu orang-orang Yahudi tidak suka kepada pemungut cukai karena dianggap pengkhianat bangsanya sendiri. Oke, tetapi di sini ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Zakheus, sang pemungut cukai itu, yang dibenci oleh orang Yahudi pada saat itu. Nah, di sini kita akan melihat hal luar biasa apa yang akan dilakukan oleh Zakheus, sehingga dari yang hidupnya buruk, hidupnya yang dibenci orang, dianggap berdosa oleh orang, dianggap pengkhianat oleh orang, tetapi karena hal ini dia bisa mengubah hidupnya menjadi orang yang mau menerima Kristus, dan sampai ditulis dalam Alkitab, yang artinya adalah peristiwa tentang Zakheus ini adalah peristiwa yang luar biasa yang patut kita teladani. Oke, pada saat ini saya akan membawa kita semua atau mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan atau mempelajari hal apa sih yang dilakukan oleh Zakheus, perbuatan apa sih yang dilakukan oleh Zakheus sehingga
dia bisa berubah, atau sehingga hidupnya bisa berubah, yang dari dulunya jahat, yang dari dulunya dianggap pengkhianat, orang berdosa, menjadi orang yang sangat luar biasa yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, yang pertama yang dilakukan oleh Zakheus adalah dia ingin berjumpa dengan Kristus. Kita bisa membaca kisahnya di dalam di ayat 1 hingga yang keempat. Di situ dikatakan bahwa Zakheus penasaran, ingin tahu siapa sih itu Yesus, orang apakah Yesus itu, dan bagaimana sih Yesus itu. Dia penasaran dengan Yesus, dan dia bukan hanya sekedar penasaran, tetapi dia ada usaha untuk berjumpa dengan Kristus. Dia memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Kristus pada waktu itu, karena dia mendengar cerita tentang Kristus atau bercerita tentang Yesus sangat luar biasa. Yesus bisa melakukan banyak hal. Yesus bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang. Nah, karena mendengarkan hal-hal seperti itu atau cerita-cerita seperti itu, Zakheus ini, seorang pemungut cukai ini, penasaran, orang apakah Yesus itu. Dan oleh sebab itu, ketika Yesus lewat di kotanya, atau pada saat itu di kota Yeriko, dia penasaran dan ingin melihat Yesus. Nah, dikatakan di ayat 1 dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, di situ dikatakan bahwa Zakheus berusaha untuk melihat Yesus. Ada sesuatu keinginan, ada sesuatu kerinduan yang ada dalam diri Zakheus untuk berjumpa dengan Kristus, untuk melihat Yesus. Bagaimana nih Yesus ini? Bagaimana sifat Yesus? Bagaimana, siapakah Yesus itu, dan bagaimanakah dia? Dia memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Kristus pada waktu itu. Dan dia bukan hanya sekedar menginginkan, tetapi dia berusaha untuk berjumpa dengan Kristus. Dia memiliki suatu usaha untuk berjumpa dengan Kristus. Dia bukan hanya memiliki suatu kerinduan, tetapi dia juga memiliki suatu aksi, suatu tindakan, sehingga dia ingin berjumpa dengan Kristus. Dan ketika Yesus lewat, dia datang mau melihat Yesus pada saat itu. Dia datang untuk melihat Yesus. Siapa sih Yesus itu? Siapa sih orang yang disebut Kristus? Bagaimana sih orang yang diceritakan oleh orang-orang yang sangat luar biasa pada saat itu? Dia penasaran orang apa seperti itu. Tetapi ketika Zakheus memiliki suatu kerinduan seperti itu, dia ada suatu kendala atau suatu masalah, yaitu dikatakan di ayat yang kedua dikatakan bahwa ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, yang menjadi masalah Zakheus pada saat itu adalah badannya pendek. Dan ketika dia berada di kerumunan orang, di keramaian orang, dia tidak dapat melihat Yesus karena dia tidak lebih tinggi dari orang. Dia tertutup oleh badan orang karena dia pendek. Ketika saya membaca ayat ini tentang masalah Zakheus yang ingin berjumpa dengan Kristus, saya teringat bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi yang ingin menghambat kita, yang ingin menghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti Zakheus yang ingin melihat Yesus, tetapi ada suatu kendala, ada suatu masalah yang terjadi pada saat itu, yaitu karena orang banyak. Dia tidak bisa melihat karena orang banyak, karena badannya pendek. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, mau menghampiri Tuhan, mau datang tersungkur kepada Tuhan, ada suatu kendala dalam diri kita. Nah, contohnya, ketika kita ingin sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan, ada suatu keinginan hati, janganlah, ngapain. Nah, itulah yang menjadi masalah kita pada saat ini. Mau datang ke hadirat Tuhan tapi ada kendala. Ada bisikan-bisikan dari luar. Pekerjaan kamu itu penting banget. Nantilah datang kepada Tuhannya. Kan bisa besok. Kenapa yang harus sekarang? Sekarang selesaikan dulu pekerjaanmu. Itulah penghalang-penghalang kita pada saat ini. Banyak sekali godaan-godaan pada saat ini yang ingin menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan bahkan kita tidak
jarang menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita lebih mementingkan pekerjaan kita, terkadang kita lebih mementingkan urusan-urusan duniawi kita tanpa kita mementingkan Tuhan terlebih dahulu. Kita sering mengatakan, nantilah saya datang kepada Tuhan, pada saat ini saya sibuk, banyak urusan, bisa besok, tunggu pekerjaan saya selesai, saya datang ke hadirat Tuhan. Itu adalah suatu paham yang keliru, saudara-saudari, Bapak Ibu. Kita datang ke hadirat Tuhan itu bisa kapan saja. Kita berdoa bisa kapan saja, bukan tunggu waktu luang. Di saat kita sibuk sekalipun, kita bisa ambil waktu 5 menit untuk datang ke hadirat Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang ke hadirat Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk melalaikan supaya kita datang ke hadirat Tuhan. Walaupun di tengah kesibukan, setidaknya 5 menit saja untuk kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu adalah hal yang sangat baik dalam kehidupan kita. Walaupun kita sibuk dengan aktivitas kita, ambil waktu 5 menit saja untuk datang dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan hati yang sangat dalam untuk datang ke hadirat Tuhan. Itu sudah paling baik, saudara-saudara. Marilah kita datang kepada Tuhan seperti Zakheus. Marilah kita memiliki kerinduan seperti yang dilakukan oleh Zakheus, yang rindu untuk bertemu dengan Yesus. Marilah kita memiliki keinginan untuk datang kepada Kristus. Walaupun banyak masalah, itu bukan menjadi penghalang bagi kita. Oke, kita akan kembali lagi kepada cerita Zakheus. Ketika dia mengalami suatu kendala, suatu masalah yang terjadi karena dia tidak dapat melihat Yesus, dia tidak menyerah begitu saja. Dia ada usaha lain, dia ada suatu solusi lain. Saya tidak bisa melihat Yesus pada saat ini, saya akan cari cara lain untuk saya harus berusaha. Zakheus berusaha bagaimana cara dia untuk datang kepada Yesus. Kita bisa baca di ceritanya di ayat yang ke-4, dikatakan di situ adalah, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Diceritakan di sini bahwa Zakheus ketika dia mengalami suatu masalah, dia tidak dapat melihat Yesus di kerumunan orang banyak, dia tidak gagal di tempat itu. Dia tidak berhenti hanya di situ saja, tetapi dia memiliki suatu solusi lain, suatu jalan keluar lain bagaimana dia dapat melihat Yesus. Dia adalah orang yang pendek dan dia naik ke pohon ara. Nah, dengan seperti itu dia dapat melihat Yesus dengan leluasa. Dia bisa melihat Yesus dengan jelas. Tidak ada lagi penghalang, tidak ada alasan lagi badan dia pendek, ada orang kerumunan banyak tidak dapat melihat, tidak ada lagi. Karena dia memiliki suatu solusi yang sangat baik bagi dirinya. Bagaimana dia dapat melihat Yesus. Nah, kita juga dapat mengambil pelajaran dari Zakheus ini. Ketika kita ada masalah untuk datang ke hadirat Tuhan, ketika kita ada kendala, ada halangan untuk datang ke hadirat Tuhan, jangan sampai kita hanya berhenti di situ saja. Kita harus memikirkan cara lain, bagaimana saya mau datang ke hadirat Tuhan dengan baik. Pekerjaan saya sekarang sibuk, bagaimana saya mau datang ke hadirat Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Saya banyak urusan sekarang, bagaimana saya mau datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus pikirkan hal itu. Jangan sampai kita hanya menyerah oleh karena masalah-masalah yang kecil ketika kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita hanya tidak mau memikirkan yang baik. Kita tidak mau memikirkan jalan keluar yang tepat bagi diri kita ketika kita ada masalah mau datang ke hadirat Tuhan. Zakheus ada masalah ketika dia mau datang ke hadirat Tuhan. Dia pendek, dia tidak dapat melihat Yesus, tetapi dia punya solusi lain, yaitu dengan dia memanjat pohon ara, dia dapat melihat Yesus dengan baik. Nah, begitu juga dengan kita ketika kita ada masalah mau datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus memikirkan jalan keluar yang benar, keluar yang tepat. Ketika mau datang ke hadirat Tuhan, ketika kita sibuk sekalipun, kita bisa ambil waktu. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa ambil waktu 5 menit mau datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dengan seperti itu, tidak ada halangan bagi kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun dalam waktu yang singkat, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Itu sangat luar biasa. Itu sangat baik dalam kehidupan kita. Oke, itu poin yang pertama yang dilakukan Zakheus. Perbuatan pertama yang dilakukan oleh Zakheus sehingga dia mengalami suatu perubahan di hidupnya. Oke, kita akan lanjut ke yang kedua. Apa sih yang dilakukan oleh Zakheus sehingga hidupnya berubah, sehingga mengalami perubahan hidup yang luar biasa? Yaitu adalah menerima Yesus dengan sukacita. Kita bisa baca
ceritanya di dalam ayat yang kelima dan yang keenam. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Oke. Ketika Yesus melihat dan berkata bahwa dia ingin menumpang di rumahnya, Zakheus meresponi hal itu dengan sangat baik. Oke. Pada saat itu, ketika Yesus melihat Zakheus memanjat pohon ara, dia berkata kepada Zakheus, "Zakheus, segeralah turun, saya harus menumpang di rumahmu." Nah, apa respon dari Zakheus? Dia merespon dengan sangat baik. Dia menerima Yesus dengan gembira. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Tidak ada hal yang diragukan oleh Zakheus. Dia langsung menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya, mau menumpang di rumahnya, dia tidak ada alasan. Dia tidak beralasan. Dia tidak banyak alasan. Oh, ini Tuhan. Oh, itu Tuhan. Dia tidak banyak alasan. Dia langsung menerima Yesus dengan sukacita. Oke, begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan mau datang ke hadirat kita, mau berada di tengah-tengah kita, jangan kita banyak alasan. Ketika kita beribadah saja setiap hari Minggu, kita banyak alasan. Oh, hari ini saya ada janjian dengan teman saya mau bisnis. Oh, hari ini saya ada urusan dengan keluarga. Besok aja saya datang ke gereja. Banyak sekali alasan-alasan kita mau datang ke hadirat Tuhan. Dan bahkan tidak jarang dari kita datang ke gereja itu sebagai rutinitas saja. Bukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan dengan hati yang memiliki kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ketika kita datang ke gereja itu sebagai rutinitas kita, sebagai suatu budaya orang Kristen. Oh, orang Kristen itu hari Minggu wajib ke gereja. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita harus memiliki suatu hati yang sungguh-sungguh mau datang ke hadirat Tuhan. Menerima Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Menerima Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang bersukacita, itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menerima Kristus dengan hati yang sukacita. Jangan sampai kita bersungut-sungut ketika menerima Yesus. Jangan sampai kita menerima Yesus itu dengan terpaksa. Jangan sampai kita menerima Yesus itu dengan hanya ikut-ikutan. Marilah kita belajar dari Zakheus. Dia menerima Yesus dengan bersukacita. Dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-6, dikatakan di situ bahwa lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia menerima Yesus dengan suatu kesenangan, sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Dia menerima Yesus dengan sukacita pada saat itu. Dan di akhir singkat cerita pun Yesus menumpang di rumahnya. Dan mereka bersekutu di rumah Zakheus. Mereka makan bersama, berkumpul bersama di rumah Zakheus. Itu kenapa? Karena Zakheus mau menerima Yesus dengan sukacita. Tidak ada alasan Zakheus. Dia tidak banyak alasan ketika Yesus berkata bahwa dia harus menumpang di rumah Zakheus. Zakheus langsung menerimanya. Nah, begitu juga dengan kita sekarang. Jangan sampai kita menerima Yesus dengan hati yang setengah-setengah. Jangan sampai kita menerima Yesus hanya karena ikut-ikutan. Jangan sampai kita menerima Yesus itu sebagai suatu kebudayaan orang Kristen. Tetapi marilah kita menerima Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, itu yang dilakukan oleh Zakheus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Zakheus yang membawa perubahan hidup bagi dirinya. Oke. Tetapi ketika Zakheus mau menerima Yesus dengan sukacita, ada lagi masalahnya. Memang ketika kita mau menerima Tuhan, ketika kita mau menerima Yesus, kita ada masalah. Kita tidak bisa menghindari masalah-masalah yang terjadi walaupun kita hidup sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Memang masalah itu selalu ada dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana cara kita mengatasinya, itulah jalan keluarnya. Jangan sampai ketika ada masalah kita menjadi orang yang menyerah dan tidak mau berusaha mencari jalan keluar dalam masalah itu. Oke, masalah yang terjadi pada saat itu ketika Zakheus mau menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya,
Itu adalah orang-orang pada saat itu bersungut-sungut karena Yesus menumpang di rumah orang berdosa katanya. Dikatakan di ayat ke-7 mengatakan bahwa tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang-orang pada saat itu tidak senang karena Yesus menumpang di rumah Zakheus. Orang-orang pada saat itu bersungut-sungut, kenapa Yesus mau menumpang di rumah Zakheus, yang orang berdosa, orang pengkhianat, pemungut cukai, yang bekerja kepada orang penjajah. Itulah lontaran-lontaran yang diberikan oleh orang-orang pada saat itu ketika Zakheus mau menerima Yesus dengan sukacita. Memang ketika kita mau menerima Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh, kita tidak bisa menghindari masalah yang terjadi. Kita tidak bisa menghindari ada masalah-masalah, ada segala rintangan-rintangan dan halangan yang terjadi ketika kita mau menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita ada masalah, jangan sampai kita putus asa, tetapi kita dituntut untuk mencari jalan keluar ketika kita ada masalah. Itulah tugas kita sebagai orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Walaupun ada masalah, kita harus mencari jalan keluar yang terbaik. Kita dengan pertolongan Tuhan pastinya kita akan menemukan jalan keluar yang baik dalam setiap masalah kita. Ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, ketika kita mau menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan ditolong Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah kita yang ada. Oke, yang ketiga, apa yang dilakukan Zakheus ketika yang membawa perubahan hidup bagi dirinya, yaitu yang ketiga adalah mengubah cara hidupnya. Kita bisa baca di ayat ke-8 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika Zakheus mendengar sungut-sungut orang, ketika Zakheus mendengar keluhan orang bahwa Yesus makan di rumahnya yang adalah orang berdosa, dia mengatakan bahwa setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan sekiranya jika ada saya memerah seseorang, saya akan ganti 4 kali lipat. Ketika saya ada mengambil hak milik orang lain, saya akan menggantikannya 4 kali lipat dari apa yang telah saya ambil. Itu sangat luar biasa yang terjadi, yang dilakukan oleh Zakheus pada saat itu. Yang dari dulunya kehidupannya menjadi pemungut pajak, mengambil keuntungan dari orang lain, memeras orang lain, memungut pajak dengan segala hal yang dilakukannya sehingga orang benci kepada dia, sehingga orang menganggap dia adalah orang yang berdosa, menjadi orang yang pemberi. Ketika dia menerima Yesus Kristus di rumahnya, dia menjadi orang yang mau memberi sedekah kepada orang miskin. Dikatakan bahwa setengah dari hartanya mau dikasih kepada orang miskin. Sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Zakheus ketika dia sudah menerima Yesus di rumahnya. Yang dari dulunya kehidupannya adalah orang yang jahat di mata orang Yahudi, orang yang dikatakan bahwa pengkhianat, bekerja kepada penjajah, yang mengambil keuntungan dari orang lain, memeras orang lain. Ketika dia sudah menerima Yesus, dia mau mengubah cara hidupnya menjadi orang yang mau memberi, membantu orang miskin, menyerahkan setengah hartanya kepada orang miskin, dan mau mengganti apa yang diambil dari orang lain. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita, kita harus mengubah cara hidup kita. Jangan kita hidup di dalam kehidupan kita yang lama. Kita mengatakan bahwa diri kita sudah menerima Yesus, tetapi cara hidup kita masih menjalani kehidupan kita yang lama, yang menjalani kehidupan kita bahwa kita belum percaya kepada Tuhan. Jangan mengatakan diri kita bahwa kita sudah menerima Yesus. Sebab orang yang menerima Yesus dalam hidupnya, pastinya kehidupannya berubah dari kehidupannya yang kurang baik menjadi kehidupan yang baik. Yang dari dulunya hidup di dalam dosa menjadi orang yang hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan. Kita harus belajar dari Zakheus. Ketika dia menerima Yesus di rumahnya, dia mengubah hidupnya 100%. Dia mengubah cara hidupnya dengan baik. Dia mengubah cara hidupnya dengan sangat signifikan.
yang dari dulunya adalah pemeras, ketika dia menerima Yesus dia menjadi pemberi. Yang dari dulunya mengambil keuntungan dari orang lain, ketika dia menerima Yesus dia mau menolong orang lain. Itu adalah suatu perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ketika dia mau penasaran dengan Yesus, dia mau menerima Yesus di rumahnya, dan hal yang dilakukannya yang ketiga adalah mengubah cara hidupnya. Itulah jalan pertobatan seseorang yang mau menerima Yesus. Dia memiliki kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan. Dia penasaran siapa itu Tuhan. Dan ketika Tuhan datang ke hadiratnya, dia mau menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Dan ketika dia sudah menerima Tuhan dengan sukacita, dia mau mengubah cara hidupnya dari kehidupannya yang buruk menjadi kehidupan yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Zakheus sehingga kehidupannya berubah. Itulah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Zakheus sehingga kehidupannya berubah. Dia, walaupun banyak orang yang mengeluh karena perbuatan dia, tetapi Alkitab mencatat bahwa kejadian ini sangat luar biasa. Peristiwa ini sangat luar biasa. Pertobatan seorang kepala pemungut cukai yang sangat luar biasa, yang dari dulunya adalah pemeras. Ketika dia bertobat, dia mau membagikan hartanya. Dia rela menyerahkan hartanya untuk membantu orang miskin. Itu adalah pertobatan yang luar biasa. Nah, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita juga harus menunjukkan bahwa kehidupan kita sudah berubah. Kehidupan kita bukan kehidupan yang dulu lagi, tetapi kehidupan kita yang sekarang yang sudah diperbaharui oleh Kristus, dan kita hidup di dalam Kristus. Nah, mari kita melihat apa dampak dari perbuatan Zakheus. Yang pertama adalah penasaran dan mau berusaha mencari Yesus. Yang kedua adalah menerima Yesus dengan sukacita dalam rumahnya. Dan ketiga adalah mengubah cara hidupnya. Nah, dan karena tiga hal ini yang dilakukan oleh Zakheus ini, ada dampak yang begitu luar biasa. Ada hal yang begitu luar biasa akibat dari perbuatan si Zakheus ini, yaitu kita bisa baca di ayat yang ke-9 dan ke-10 dikatakan di situ adalah, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Zakheus pada saat itu, dia mengalami penyelamatan dalam hidupnya. Terjadi keselamatan di rumahnya. Terjadi hal yang luar biasa di dalam rumahnya. Ketika dia mau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dan mengubah cara hidupnya, kehidupannya diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan, diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan. Nah, begitu juga kita dengan orang percaya. Pastinya kita yakin bahwa kehidupan kita ini sudah diselamatkan. Dan ketika kehidupan kita sudah diselamatkan, kita harus menunjukkan bahwa kehidupan kita telah berubah, bukan kehidupan kita yang dulu lagi. Ketika Zakheus mau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segala sukacitanya dan mengubah cara hidupnya, terjadi suatu hal yang sangat besar di rumahnya, yaitu keselamatan. Nah, dan memang itulah tujuan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu mencari orang yang berdosa. Dan ketika dia menemukannya, orang itu mau bertobat. Dan ketika orang itu bertobat, maka terjadilah keselamatan di dalam rumahnya. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, pastinya kita percaya bahwa hidup kita sudah diselamatkan. Dan oleh karena itu, kita harus menunjukkan bahwa kita sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita, dan kita harus mengubah cara kehidupan kita dari yang buruk menjadi yang baik. Oke. Kita di sini belajar apa yang dilakukan oleh Zakheus dan apa penyebab dari perbuatan Zakheus tersebut, yaitu dia mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berusaha untuk mencari Tuhan. Yang kedua, dia mau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Dan yang ketiga, dia mau mengubah cara hidupnya. Dan dampak dari perbuatan Zakheus ini membawa hal yang sangat luar biasa dalam kehidupannya dan dalam rumahnya pada saat itu. Dikatakan di situ terjadi keselamatan di rumah ini oleh karena dia juga adalah anak Abraham. Yang artinya adalah Zakheus
mengalami suatu penyelamatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus menyelamatkan Zakheus. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Oke, pada saat ini saya akan memberi sebuah ilustrasi. Ada seorang anak muda yang kehidupannya hancur, yang pokoknya dia sering minum mabuk, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, dia berbuat onar, dia melakukan hal-hal yang tidak disukai orang, dan setiap hari dia melakukan hal tersebut sehingga orang tuanya frustasi, mereka stres bagaimana cara mengubah cara hidup anaknya menjadi orang yang baik. Oke, singkat cerita, pada suatu hari dia diajak oleh temannya untuk mengikuti suatu KKR atau seminar. Dan ketika pada saat itu, anehnya dia mau untuk diajak oleh temannya, dan ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia menyimak secara sungguh-sungguh dan dia tertegur oleh firman Tuhan pada saat itu. Dia menyesali segala perbuatannya pada saat itu dan dia mau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, sejak saat itu dia mau mengubah cara hidupnya dari kehidupan yang dulunya hancur menjadi orang yang mau taat kepada Tuhan. Kehidupannya sehari-hari melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, begitu juga kita sebagai orang percaya yang dari dulu kehidupan kita sudah hancur. Mari kita menerima Yesus. Ketika Yesus mau datang ke hadirat kita harus menerima Yesus dengan hati yang sukacita, dan kita harus mengubah cara hidup kita. Dan sebagai orang percaya, kita yakin bahwa hidup kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kesimpulan khotbah saya pada saat ini yaitu adalah menerima Yesus adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan hanya dengan percaya atau beriman kepada Yesuslah kita dapat diselamatkan. Marilah kita menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita mengimani bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga hanya melalui Yesus. Oke, itulah khotbah saya pada saat ini. Sekiranya video khotbah saya ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua dan Bapak Ibu semua, siapapun yang menonton video ini. Sekiranya video ini boleh bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman dan Bapak Ibu semua yang menonton video ini. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mensupport saya untuk membuat video-video tentang firman Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam.